semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngelihat grafik keuangan yang penuh dengan batang-batang warna-warni, terus ngerasa, wah ini sih kayak baca hieroglif kuno? Nah, tenang aja, karena hari ini kita bakal memecahkan kode rahasia itu bareng-bareng. Kita akan menerjemahkan apa yang saya sebut sebagai bahasa bisu dari pasar keuangan. Karena asal kalian tahu ya, di balik grafik yang kelihatannya ribet banget itu, sebenarnya ada cerita yang sangat masuk akal tentang transaksi dunia nyata. Ini soal tarik ulur harian antara manusia sungguhan, orang-orang yang lagi mikir keras buat beli atau jual kepemilikan sebuah bisnis. So, mari kita mulai bedah cerita luar biasa ini. Coba deh, kita mulai dari sesuatu yang super gampang divisualisasikan. Kalian pasti pernah kan merhatiin lilin yang lagi nyala di atas meja? Bentuknya simpel banget kan? Ada badan lilin yang tebal, terus di ujung atasnya ada sumbu tipis tempat apinya nyala. Nah, percaya atau enggak, bentuk sesimpel lilin ini tuh bisa nyeritain kisah yang sangat dramatis tentang arus uang, persepsi nilai, dan siapa sih sebenarnya yang lagi menguasai perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Bentuk dasar dari lilin atau candlestick inilah yang benar-benar jadi fondasi utama buat kita paham gimana sih harga bergerak di berbagai pasar modal di seluruh dunia. Keren banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke konsep dasarnya. Bayangin aja, setiap hari di pasar saham, itu ada pertarungan sengit yang lagi kejadian. Dan ingat, ini bukan cuma angka acak yang kedap-kedip di layar kalian ya. Ini benar-benar representasi dari transaksi nyata antara dua kubu. Di satu sisi, kita punya tim hijau. Ini adalah barisan para pembeli. Mereka ini orang-orang yang melihat nilai jangka panjang dari sebuah bisnis sungguhan, makanya mereka rela bayar lebih mahal buat punya porsi di bisnis itu. Terus di sisi lain, ada tim merah, yaitu para penjual. Nah, mereka ini mungkin lagi panik karena ketakutan jangka pendek, atau ya sekedar pengen ambil untung cepat aja. Makanya mereka rela ngelepas sahamnya dan otomatis menekan harga turun. Tarik ulur emosional inilah yang terjadi setiap detik pasar dibuka. Bener-bener kayak tarik tambang. Terus pertanyaannya, gimana dong pas jam kerja selesai dan bel penutupan bunyi di sore hari? Nah, setelah berjam-jam tawar-menawar alot soal harga kepemilikan bisnis, pasar itu nggak bakal ngebiarin kita pusing sama ribuan data acak. Enggak. Alih-alih gitu, pasar merangkum semua pertarungan brutal hari itu menjadi cuma satu batang candlestick tunggal. Candlestick harian ini ibarat laporan pertempuran sore kalian yang paling akurat. Dia itu semacam saksi bisu dan dokumen visual yang ngasih tahu kita secara pasti kubu mana sih yang berhasil mendominasi transaksi hari ini. Dan visual ini benar-benar brilian buat ngerekam cerita tersebut. Gini, kalau di akhir hari kalian ngelihat batang lilinnya itu tebel banget dan warnanya hijau pekat, itu pesannya jelas. Kemenangan mutlak buat tim pembeli. Mereka agresif banget ngumpulin aset dan terus dorong harga naik sampai mentok sebelum pasar tutup. Tapi, nah ini tapinya, kalau lilin itu punya garis vertikal atau sumbu tipis yang panjang banget di bagian atasnya, ceritanya jadi beda, jauh lebih kompleks. Sumbu panjang di atas itu seakan ngebisikin ke kita, tim pembeli tadi sempat berhasil dorong harga terbang tinggi loh, nyaris menang besar, tapi tiba-tiba tim penjual nyerbu rame-rame dan secara paksa mukul harganya turun lagi di detik-detik terakhir. Wah, dramatis banget kan? Oh ya, kalian mungkin penasaran, dari mana sih asal-muasal bahasa isyarat visual yang super efektif ini? Asal kalian tahu aja, ini sama sekali bukan penemuan era komputer modern di Wall Street. Enggak dong. Sejarah candlestick ini sebenarnya berakar jauh ke abad ke-18 di Jepang. Waktu itu, para pedagang di sana pakai teknik cerdik ini buat ngelacak pergerakan harga komoditas yang paling penting, beras. Mereka sadar satu hal yang esensial banget. Ternyata, harga di pasar itu jauh lebih kuat dipengaruhi sama emosi para pedagangnya, bukan murni hitung-hitungan suplai panen doang. Teknik nerjemahin psikologi manusia ke bentuk visual ini terbukti luar biasa akurat, sampai-sampai berabad-abad kemudian resmi dipakai jadi standar emas di seluruh dunia. Gila kan? Kalau kita perhatiin lagi, bentuk lilin yang kelihatannya simpel ini sebenarnya adalah sebuah mahakarya dalam urusan kompresi data loh. Coba bayangin, daripada kita harus melototin tabel angka yang panjangnya minta ampun dan bikin sakit kepala, satu batang lilin ini aja udah ngerangkum 4 titik data utama sekaligus dengan sangat elegan. Kalian bisa langsung tahu open alias harga pas pertama kali pasar buka pagi-pagi, terus bisa ngelihat close atau harga kesepakatan akhir pas pasar tutup. Ada juga high buat ngelihat seberapa tinggi puncak harga hari itu, dan low yang ngasih tahu seberapa dalam harga sempat jatuh. 4 potong info super krusial dilingkas sempurna dalam satu visual yang bersih, benar-benar efisien. Nah, poin paling penting yang pengen saya tekanin dari awal sesi ini adalah harga aset yang kalian lihat naik turun di layar itu bukanlah sekedar angka matematika yang dingin dan kaku. Sesuai kutipan ini, harga itu sebenarnya wujud dari hasil akhir pertempuran antara penawaran dan permintaan.
Buat kita-kita yang pengen jadi pemilik bisnis jangka panjang, grafik candlestick ini pada dasarnya adalah peta emosi. Lewat bentuk-bentuk ini, kita bisa ngebaca dengan presisi gimana sih emosi kolektif ribuan investor hari ini. Apakah mereka lagi super optimis pengen beli bisnis, atau malah lagi panik ketakutan berebut keluar, atau jangan-jangan pasar lagi ragu total? Semuanya kelihatan di sini. Oke, mari kita bedah anatomi dari lilin ini satu persatu, biar nanti kalian bisa bacanya semudah baca komik. Bagian pertama yang bisa dibilang jantungnya candlestick adalah real body atau badan lilin. Ini adalah area tebal yang secara akurat nunjukin bentang wilayah utama yang udah pasti dimenangkan atau dikalahkan hari itu. Rentang ini murni diukur dari titik awal harga pembukaan dibandingin sama titik akhir harga penutupan di sore hari. Gampangnya gini, makin panjang badan lilin yang kebentuk, makin kuat juga dominasi arah harganya. Itu jadi bukti nyata seberapa yakin sih pelaku pasar di hari tersebut. Terus soal warna. Warna yang nyelimutin badan lilin ini ibarat kompas pertama kalian buat nentuin arah pasar. Kalau kalian ngelihat badannya warna hijau, itu artinya hari itu sukses ditutup dengan harga penutupan yang lebih tinggi dari harga pembukaan. Pembeli lagi pegang kendali penuh karena mereka ngerasa bisnis ini nilainya luar biasa. Nah, sebaliknya, kalau badannya nyala merah, itu sinyal kalau harga penutupan jatuh di bawah harga pembukaan. Sentimen lagi pesimis dan penjual sukses nyeret harganya turun. Tapi ingat ya, buat seorang investor cerdas yang mikirnya jangka panjang, kadang lautan lilin merah ini justru jadi peluang emas loh buat beli bisnis yang fundamentalnya bagus dengan harga diskon gede-gedean. Nah, bagian yang menurut saya paling seru itu pas kita ngebahas bagian ekstrimnya, yaitu sumbu. Kita mulai dari upper shadow atau sumbu atas. Garis super tipis yang berdiri tegak di atas badan lilin ini sebenarnya ngerekam harga tertinggi absolut yang sempat tersentuh pas pertempuran hari itu lagi panas-panasnya. Kalau balik ke analogi perang tadi, sumbu atas ini tuh kayak aksi nancepin bendera penanda yang seolah teriak, "Weh, lihat nih, tim hijau sempat ngeluarin tenaga buat mendaki sampai puncak sini loh." Ya, walaupun pada akhirnya mereka kehabisan napas dan didorong turun lagi sama para penjual. Pastinya buat penyeimbang, kita juga punya lower shadow atau sumbu bawah. Garis tipis yang ngegantung di bawah badan lilin ini mewakili titik palung terendah alias harga paling murah di mana nilai pasar sempat terperosok di hari itu. Sumbu bawah ini nunjukin area terdalam yang berhasil ditekan sama tim merah. Tapi justru di titik itulah para pembeli yang jeli biasanya langsung ngeh, wah gila aset ini udah kemurahan banget. Terus mereka langsung gerak cepat borong dan sontak bikin harganya mantul naik lagi, ninggalin jejak sumbu bawah tadi. Terus nih, di antara lautan hijau dan merah yang dinamis itu, kadang kita nemu pola yang unik banget namanya doji. Coba deh perhatiin, badan tebel lilinnya itu praktis nggak ada atau tipis banget. Tampilannya malah lebih mirip tanda tambah atau salib. Terus apa sih artinya? Nah, doji ini nyeritain momen keseimbangan yang langka. Sekaligus kebingungan massal. Sepanjang hari, kubu pembeli dan penjual mungkin berantemnya gila-gilaan, kelihatan dari sumbu atas dan bawahnya yang panjang, tapi pas pasar mau tutup, harganya berhenti di posisi yang sama persis kayak pas baru buka. Terjadi kebuntuan total. Ibaratnya pasar saat itu lagi nahan napas, ragu banget mau mutusin ke arah mana uang mereka bakal ngalir selanjutnya. Oke, kita break sebentar ya buat ngebahas beberapa istilah teknis biar kalian kalau ngobrol kedengeran kayak pro beneran. Di dunia keuangan, kalau pasar lagi dikuasai tim hijau dan tren harganya konsisten naik, kita sebut kondisi itu bullish. Ibarat banteng yang kalau nyerang kan nyuruduknya ke atas tuh. Sebaliknya, kalau suasananya lagi suram, tim merah mendominasi dan harga kepemilikan bisnis terus anjlok, itu namanya bearish. Persis kayak beruang yang kalau nyerang itu mencakar dari atas ke bawah. Terus kalau weak atau shadow, itu sih cuma istilah keren pakai bahasa Inggris buat nyebut sumbu yang ninggalin jejak harga ekstrem tadi. Gampang banget diinget kan? Sampai di titik ini, kalian mungkin mikir, kenapa sih ngabisin waktu buat belajar gambar lilin gini tuh penting banget buat investasi jangka panjang? Jawabannya simple banget. Visual ini tuh ibarat jendela transparan yang ngasih kalian akses instan buat ngeliat emosi jujur para pelaku pasar. Paham soal anatomi ini ngasih kalian keuntungan gede buat memetakan suasana batin bursa. Kalau kalian udah jago ngidentifikasi mana euforia yang berlebihan, mana kepanikan irasional atau keraguan dari pola doji, wah kalian bakal punya panduan yang solid banget. Ingat, ini bukan buat sekedar nebak-nebak harga besok alias berspekulasi ya. Ini murni tentang menghindari resiko fatal dan nemuin momen paling pas buat ngebeli sebuah bisnis yang bagus. Dan akhirnya kita sampai pada satu perenungan penting di akhir sesi ini.
Kalian sekarang udah dipersenjatai nih sama kacamata baru buat nembus ilusi angka-angka, ngerasain degup nadi emosi massa, dan ngelihat langsung realitas tarik ulur permintaan dan penawaran di balik warna-warni grafik itu. Ini tuh model fundamental banget buat kalian yang benar-benar pengen jadi pemilik bisnis yang cerdas. Jadi, pertanyaannya sekarang, setelah kalian paham tata bahasa bisu dari candlestick ini, coba deh luangin waktu buat buka grafik dari bisnis atau aset yang selama ini pengen banget kalian miliki. Perhatiin polanya, apa sih pesan rahasia yang coba disampaikan pasar ke kalian hari ini? Teruslah gali wawasan ini buat fondasi keputusan investasi kalian ya. Sampai jumpa di sesi penjelasan kita selanjutnya.